Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Terkadang, apa yang kita inginkan dengan apa yang ada dalam imajinasi kita itu berbeda. Begitu juga terkadang apa yang menjadi keinginan kita dengan apa yang terpancar dalam perasaan kita juga sangat berbeda. Ketika apa yang menjadi keinginan kita berbeda dengan imajinasi dalam pikiran kita, maka ada kalanya keinginan kita lebih sulit untuk terwujud. Begitu juga ketika apa yang menjadi keinginan kita sangat berbeda jauh dengan pancaran perasaan kita, maka sangat mungkin sulit bagi kita untuk mewujudkan keinginan tersebut. Ketika kita mengalami kegagalan, ada perasaan sedih, takut, dan kecewa yang tersimpan dalam diri kita. Ketika kita memutuskan untuk bangkit dan mencoba lagi, maka sebelum kita melangkah, terkadang dalam imajinasi kita tersaji kegagalan yang pernah terjadi. Ada bayang-bayang masa lalu yang membuat kita terasa sangat berat untuk melangkah, memulai, dan bangkit lagi. Padahal ketika kita memutuskan untuk bangkit dan mencoba lagi, kita memiliki ekspektasi dan keinginan yang sangat besar bahwa kita akan berhasil, bahwa kita akan meraih kesuksesan. Terkadang sebelum kita melangkah, ada perasaan takut dan ragu yang menyelinap dalam diri kita. Ada ketakutan, seolah-olah kegagalan yang kemarin terjadi akan terulang lagi di masa mendatang. Pada titik ini, kita menginginkan sukses, namun imajinasi kita sebelum melangkah adalah imajinasi kegagalan. Perasaan kita sebelum melangkah adalah perasaan ragu dan ketakutan. Jika kondisi ini terulang, maka rasanya sangat sulit untuk kita mewujudkan kesuksesan di masa mendatang. Karena keinginan kita dengan perasaan kita dan pikiran kita tidaklah sejalan. Ketika kita melangkah dengan perasaan takut dan ragu, ketika kita melangkah dengan imajinasi kegagalan, maka jangan pernah berharap terlalu banyak bahwa keinginan untuk sukses tersebut dapat benar-benar kita raih. Anda sangat menginginkan kesuksesan, namun justru imajinasi dalam pikiran Anda adalah kegagalan. Anda menginginkan kesuksesan, namun justru pancaran perasaan Anda adalah ketakutan dan keraguan-raguan. Pada akhirnya, sangat mungkin realita yang akan tercipta, yang akan Anda dapatkan sangat jauh dari keinginan Anda. Realita yang tercipta lebih dekat dengan imajinasi dan perasaan Anda. Imajinasi tentang kegagalan yang tersaji dalam pikiran Anda serta perasaan takut dan ragu untuk melangkah lebih kuat terpancar dari dalam diri Anda, sehingga itulah yang akan direspon oleh Sang Pencipta. Bukankah kita semua sepakat bahwa Allah adalah sesuai dengan prasangka kita? Maka dalam konteks ini, prasangka kita adalah ketakutan dan keraguan-raguan. Prasangka kita adalah imajinasi tentang kegagalan di masa mendatang. Pada akhirnya, apa yang menjadi rasa kita, itulah yang akan terwujud dalam realita kita. Apa yang menjadi imajinasi kita, itulah yang akan muncul dalam dunia kita. Tanpa kita sadari, dalam kondisi-kondisi sulit, memang cenderung keinginan kita sangat berbeda dengan perasaan dan imajinasi kita. Orang-orang yang berhutang ketika ia berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku lunas hutang." Maka pada saat yang sama ia sedang memancarkan rasa ketidakberdayaan. Ada imajinasi ketakutan ketika mendapatkan tagihan hutang. Begitu juga dengan orang yang mungkin mengalami sakit secara fisik. Bertahun-tahun ia telah berobat ke sana kemari. Setiap hari ia telah berdoa kepada Allah. Namun pada saat ia berdoa, pada saat ia berikhtiar, ada rasa sedih, rasa putus asa yang terselip di dalamnya tanpa kita sadari. Mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan." Namun dalam pancaran perasaannya memprotes dan mempertanyakan, "Kenapa sekian lama aku tak juga kunjung sembuh? Aku sudah berusaha ke sana kemari tapi tetap saja seolah tidak ada hasilnya." Itulah pancaran imajinasi dan perasaan yang terselip di balik doa-doa positif yang mereka sampaikan. Pada titik inilah kita butuh melakukan sinkronisasi
Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang terlontar dalam lisan kita, harus kita jaga untuk selalu selaras dengan hati kita dan dengan pikiran kita. Ketika kita sedang mengalami kondisi yang tidak sinkron antara keinginan kita berbeda jauh dengan perasaan kita serta imajinasi kita, maka salah satu caranya adalah berserahlah, bertawakallah kepada Allah, berhentilah meminta, maka kita pasrahkan semua urusan kita kepada Sang Pemilik alam semesta. Dengan berserah, kita mengalihkan fokus dari diri kita menjadi fokus kepada Tuhan. Kita mengalihkan fokus dari masalah kita menjadi memuji Sang Pencipta. Pada saat kita berpasrah kepada Allah, hanya satu yang kita lakukan, memuji namanya dan mengagungkannya. Kita berzikir, mengingatnya dengan sepenuh hati, berhenti meminta, kita pasrahkan semuanya kepada Sang Pemilik alam semesta. Dengan berserah, kita melepaskan diri dari semua imajinasi negatif kita. Kita melepaskan diri dari perasaan yang mengganggu diri kita. Kita pun melepaskan diri dari semua keinginan kita. Kita hanya melakukan satu hal, fokus kepada Allah, fokus kepada Pemilik hidup ini. Kita serahkan semuanya dengan bersungguh-sungguh datang mendekat kepadanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.